Baik teman-teman, kembali lagi di channel ini Pip Install Gali. Sekarang kita akan belajar ini bentuk dua dimensi seperti bangun ya, bangun datar seperti itu ya. Kita simpan dulu ini filenya. Eh, Kita simpan ini di pertemuan 4 bangun datar ya, seperti itu ya. Lah, kok buka? Simpan. Ya, lupa ngasih nama simpan ya. Udah deh, yang penting kesimpan dulu. Yang pertama kalian harus buat itu adalah size ya. Seperti di video-video sebelumnya kita pakai size sebesar 300 kali 300 ya. Nah, size yang dibuat ukuran besar ya, 400 deh. 400 kali 400. Kemudian untuk referensi bangun datar yang ada itu di sini kita buka untuk di bagian shape ya. Di bagian shape itu ada 2 dimensi primitif. Nah, di sini ada arc, circle, ellipse, line, point, quad, rect, square, dan triangle. Sebenarnya yang sering saya pakai itu, yang saya pribadi yang sering pakai itu ellipse untuk buat lingkaran. Point ini kayak pertemuan pertama, kedua ya, yang bikin titik-titik seperti itu. Line ini pertemuan kemarin, quad ini kayaknya dia buat persegi, enggak persegi sih, dia buat 4 titik yang saling terhubung, lebih kayak gitu. Soalnya mau dibilang persegi itu tergantung gimana kita memasukkan parameternya. Jadi di sini ada X1, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4. Jadi dia bukan hanya bisa berbentuk persegi ya. Kalau persegi yang benar-benar persegi itu biasanya saya pakai ini rect. Ya, jadi dia persegi. Sebenarnya rect punya 3 parameter ya, 4 parameter di mana ABCD, kemudian bisa ditambah radius. Seperti ini. ABCD radius. Seperti itu. Kemudian ini juga, ini untuk membentuknya seperti ini ya. Cuman ini saya belum pakai ya. Belum pernah pakai. Maksudnya apa? Ini maksudnya T, harusnya radius ya. T top, oh T ini top, T mungkin ya. T itu top. L apaan ya? TR right ya? Kok jadi right? Apa ya? Itu misteri ya teman-teman. Bentar, nanti kita coba ya. Yang pertama kita akan gini, dasarnya aja dulu ya, dasar. Kembali itu kita bakal, karena tugas kemarin kita ngebentuk rumah ya. Ya, tugas kemarin kita ngebentuk rumah, ada di mana rumah sendiri itu kayak ada ini ya, segitiga. Ada segitiga. Ya, pertemuan kemarin ada segitiga, kemudian ada seperti sini jajar genjang ya. Ini seperti jajar genjang ya. Kemudian ada persegi yang pasti, enggak persegi panjang maksudnya. Nah, di sini ada persegi panjang juga ya. Anggapannya seperti ini ya, rumah yang kemarin ya. Berarti di sini ada berapa ya? Ada 3 bangun datar sebenarnya ya. Segitiga, jajar genjang, persegi panjang dan persegi panjang. Kemudian namun sebenarnya ini di sini pada gambar ini kita bisa pakai 2 fungsi saja, di mana menggunakan kuat ya. Apa dah namanya ya? Kuat. Ya, kuat. Untuk ini pakai kuat, ini pakai kuat, ini pakai kuat, dan ini pakai triangle. Oke, pertama di sini kita udah buat size. Pertama kita triangle. Triangle. Ini ya tulisannya. Type ya. Nah, di mana triangle itu punya 3 parameter sepertinya, harusnya 6 parameter guys. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 parameter di mana ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ya. Ya, benar. X1, Y1, X2, Y2,
X3 Y3. Nah, kita akan ngebuatnya di tengah. 400, tengahnya itu 200 harusnya. Kita buat 300 saja. Ya, buat 300, tengahnya 200, atasnya ini kita ambil 0 ya. Ini X2 yang kanan ya seharusnya. Kita coba di sini jadi 300 dong. Ya, 300, ininya 300 juga biar sampai ke bawah. Kemudian di sininya X3-nya itu yang kiri harusnya 0 dong. Nah, kita coba run, Ctrl R. Oh, nggak jadi ya, kan tadi 400, sekarang 300, jadi 150 ya titik tengahnya. Jadi dia akan membentuk segitiga seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita pakai background. Kita pakai background, ini untuk warna latarnya, kurang G. Kita kasih warna green. Ini juga bisa pakai warna hexa ya, misalnya kode warna hexa. Anggaplah typo aja, ntar keluar juga. Nah, di sini kita bisa pakai kode warna hexa. Misalnya kita pakai warna aqua. Kita pakai RGB-nya juga bisa, kita pakai hexanya juga bisa ya teman-teman. Nah, kayaknya bisa deh. Ctrl T dulu ya biar rapi ya teman-teman. Nah, ini hapus bisa dia. Bukan gitu, hapus seperti ini. Nah, ya jadi dia untuk background ya. Nah, ini teman-teman. Kita bakal buat dia lebih luas ya, lebih lebar ya. Lebih lebar jadi 600 di 2 kalinya. Kemudian ini kita hapus dulu ya. Backgroundnya kita biarkan tetap berwarna biru seperti ini. Namun kita akan buat lingkaran, persegi, dan segitiga ya. Yang pertama kita buat lingkaran. Lingkaran itu apa ya? Elips. Elipse. Nah, di mana isi parameter lingkaran kita lihat dulu di sini. Elips. Nah, dia punya nih. Yang pertama ini parameter titik tengah ya. B ini untuk titik tengah, X, Y, CD ini untuk besarnya. Besar X sama besar Y. Kalau ini untuk posisinya, tapi itu cari titik tengahnya teman-teman. Misalnya seperti ini kita coba. Karena ini tingginya 300, berarti tengahnya itu 150 ya. Nah, untuk tengah ini 150, kita ambil juga 150, jangan 150, kita ambil 50 juga bisa ya. Oh ya, kita coba segini dulu. Nah, ini untuk posisinya letaknya ya teman-teman. Jadi misalnya kita komen, jadi misalnya itu 50 untuk X-nya ya, dia harusnya ada di sini sekitar sini, dan 150 itu Y-nya posisinya maksudnya ya, titik tengahnya. Nah, seharusnya dia ada di sekitar sini ya teman-teman. Seharusnya. Kalau untuk tengahnya yang secara sumbu Y itu seharusnya udah benar ada di titik tengah karena dia 150 ya. Kemudian kita parameter ketiga dan keempat ini adalah besarnya secara X dan secara Y gitu loh. Jadi kita coba buat 50-50, harusnya dia bulatnya bulat sempurna ya. Nah, tidak di sini ya. Kita buat ke kananan lagi ya 100 deh, 150. Kita besarin jadi 100. Nah, kurang kiri ya, biar atau ini besarin aja 150 biar bulatnya sempurna. Nah, kurang ke kirian kita atur ininya dulu biar rapi aja sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Segini cukup. Ya, segitu cukup. Nah, kalau dia ingin dibuat lonjong, kita untuk membuktikan ke parameter ketiga dan keempatnya. Ini untuk X, kita coba lebihkan 200. Maka dia akan lonjong ke kanan dan ke kiri. Kita lihat kayak telur tidur. Nah, ya telur tidur, anggap saja telur tidur ya guys. Nah, karena nilai parameter yang ketiga ini adalah lebar ke kanan, bukan lebar ke atas ke bawah ya maksudnya. Jadi kalau misalnya kita ingin membentuk seperti telur yang berdiri, jadi ininya yang 200 ya teman-teman. Nah, ini akan membentuk telur seperti itu. Sini kita akan buat bulat sempurna, maka kita kembalikan ke 150. Kemudian
Setelah itu kita akan buat persegi. Persegi kita di sini pakai rek aja ya, karena dia pengen persegi, jangan pakai quad. Quad itu sebenarnya bisa pakai quad, tapi quad membutuhkan 8 parameter di mana posisinya itu X1, Y1, X2, Y2 ya. Seperti ini, anggap di size-nya ya, kita bangun dulu. Anggap kita S-nya ini kuat. Size-nya ini kuat. Nah, ini X1, Y1, di sini X2, Y2, di sini X3, Y3, di sini X4, Y4. Karena kita akan buat kotak sempurna, kita akan pakai rek. Nah, untuk rek itu sepertinya sama dengan elips ya. Kita lihat di sini rek. Nah, ada 4 parameter. Nah, benar kan? Ada 4 parameter di mana ini posisinya. Nah, cuman yang berbeda dari rek. Seharusnya dia ambilnya dari titik ini ya. Kita coba dulu. Rek ya, kita buat 0,0, 10, 100, 100. Nah kan, dia ngambilnya di titik kiri ini, bukan di tengah ya. Kalau elips tadi di tengah, kalau rek itu di sudut kiri. Jadi dia mau dibuat ke sini, seharusnya berapa ya? Kita kira-kira dulu. X-nya udah pasti ya lebih dari 120. Ditambah 160 itu harus lebih segitu ya. Berarti anggap itu 270, 280. Nah ini untuk X-nya. X-nya aja dulu ya. Oke, kita buat besarnya ini sama, 150. Nah, kita ke kiri kan, sedikit ke kiriin. Nah, sekarang kita turunin ini 150 karena itu X ya. 75 harusnya. 75 nggak sih? Coba. Nah, 75 ya. Kenapa saya ambil 75? Karena ini besarnya 150 dan tingginya ini apa? 300. Anggap saja ke sini 75, ke sini 75, ke sini 75 itu sama dengan 150. Nah, harusnya ini udah ada di tengah. Harusnya seperti itu ya, teman-teman. Itu analisa, lagi-lagi itu analisa. Ini kalian jika sebenarnya analisa ini tidak terlalu penting ya karena bisa dicoba sedikit demi sedikit. Cuman untuk menghemat waktu lebih efektifnya kita analisa dengan baik ya sesuai perhitungan. Ini sudah kebuat kotaknya di mana kalau misalnya rek itu acuannya untuk posisi EQ-nya bukan di tengah seperti elips ya. Dia di sudut kiri ya. Itu juga nanti berguna untuk P-match untuk gambar ya. Dia ada di sudut kiri. Kemudian kita di sini akan buat triangle. Angle di sini triangle. Nah, triangle ini punya 3 kali 2, 6 parameter ya, 3 titik. Nah, karena kita kebingungan ya untuk menganalisa, anggap saja lagi bingung nih menganalisa. Kita tambah 700 biar semakin lebar ya, cukup buat segitiga di sini. Nah, anggap saja kita bingung nih, kita bisa sistem coba, salah, dan revisi. Jadi kita coba-coba dulu. Yang penting parameternya nggak salah, isinya 6. Yang pertama kita yang pasti untuk X-nya itu lebih dari 240. 240 ketambah 150 itu berapa ya, teman? 390 ya. Harusnya ini 310. Nggak harusnya sih, maksudnya lebih ke kira-kira ini 150 untuk X-nya. Lebih sih harusnya 110. Segitu aja. 200 ini YX-nya 75 karena titik atasnya 75, ini kita pakai 75 juga ya. Nah, untuk bawahnya itu rek ini 75 tambah 150 ya. Berapa ya, teman-teman? 225. Harusnya Y-nya ini 225. Yang bagian sini ya. Nah, kita coba di sini 370 anggap berapa ya? Kita jangan kebanyakan lama mikir ya, sebaiknya kita langsung tulis ke 460, nanti masalah kurangnya kita ini sendiri, rapikan sendiri nanti ya, teman-teman. Nah, oke, kita cari titik tengah dulu. Kurang ke kananan ya, kurang ke kananan. Ini kita kasih 450, anggap 450 dulu. Ini kita tentuin titik tengahnya dulu, kurang ke kanan, kita pakai 550. Nah, ini titik tengahnya, kelebihan ya, 3. Anggapannya segini aja dulu ya. Oke, karena ini, kiri aja. Kita pakai berapa ya? 500 aja deh, kita coba 500 dulu. Kurang ke kanan. Nah, ini kekurangan dari sistem menganalisa seperti ini ya guys, gak efektif.
Ya, 350. Ending ininya tetap 550. Nah, karena ini kita bayangkan aja ada garis ya. Nah, seperti yang kemarin kita menganalisa segitiga. Ibaratnya kita punya line. Line itu ingat ya ada 4 parameter ya. Itu ada di titik 550. X-nya yang pasti 550 karena parameternya line itu posisi X1 dan Y1, maka di sini kita buat Y1-nya itu sebesar 75 agar sama, terus Y2-nya itu sebesar 225 agar sama. Nah, ini titik acuan untuk garis. Nah, ini. Jadi kita akan bentuk ke sini berapa, ke sini berapa. Kalau nih, ingat ya. Di sini kita pakai 550. Kalau mau ke kanan 75, berarti 550 ditambah 75 berapa, teman-teman? 625. Berarti untuk X yang kedua di sini 625. Ya. Terus 550 kurangi 75? Berarti 575 ya. Ya, 475 ya, teman-teman di sini. 475. Maka dari itu kita di sini akan untuk segitiga sama sisi. Harusnya. Nih, ya kan? Ini segitiga sama sisi setelah kebentuk seperti ini. Kita akan ke kiri ini nih biar agak rapi seperti itu ya. Di sini kita kurangi 40 ya. Kita kurangi 10, di sini berarti kita kurangi 40 juga jadi 480, di sini kita kurangi juga 40 ya jadi 3. Lihat. Halo. Bentar teman-teman. Ada yang salah sepertinya. Kenapa ya? Bentaran. Error dikit ya teman-teman. Nggak error sih. Cuman lebih ke bentuknya itu kagak rapi. Harusnya dia X yang pertama dia dikurangi 40. X yang ini tadi teman-teman harusnya 585. Nah, di sini jadi 53. Nah, ya kan tampak ke kiri ya. Untuk lainnya kita hapus saja. Ya, segini anggap udah sama ya teman-teman. Untuk lainnya kita hapus saja. Nah, ada lagi teman-teman. Di sini biar bagus kita berikan 620. Oke. Ya teman-teman. Nah, ini ingat ya. Kita punya fill dibangun ini ya. Kita jadi karena dia ada di bagian shape. 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 Nah, dia ada di bagian shape ya teman-teman. Loh. Kan itu ke referensi ambil shape. Nah, dia ada di bagian shape jadi dia bisa diwarnai dalam kemana? Ke processingnya lagi. Nah, untuk memberi warna itu kode yang di atasnya yang dijalankan ya teman-teman. Kecuali kita pakai begin shape. Misalnya kita buat triangle-nya warna merah. Berarti ini pakai fungsi fill. Fungsi fill warnanya merah 255. Pakai bahasa Inggris bisa gak ya? Belum coba sih. Oh, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Sebenarnya kalian juga bisa pakai tools di sini. Bukan ini. Tools, color selector. Nah, kalian bisa ngambil warna heksanya di sini ya teman-teman. Copy. X. Hapus, paste. Nah, kalian bisa pakai warna heksanya di situ ya. Nah, jadi fill itu dijalankan menurut pemahaman saya, fill itu dijalankan di atasnya kode. Jadi, kalau mau mewarnain ini sama ini, kalau mau mewarnain semuanya warna merah, maka ini akan ditaruh di paling atas. Maksudnya sini sih. Loh. Sebentar. Itu dapat tadi ya? Oh, ini. Nah. Tentu saja. Nah, kita buat di sini ya, teman-teman. Loh. Ya apa sih? Nah, ya agak typo gitu ya, sering kepencet seperti itu ya. Ini apalagi yang salah? Triangle 1 2 1 2. Apa ya teman-teman? Oh, ininya ikut paste sih. Nah, jadi dia akan merah semua ya. Jadi fill ini kita biar rapi nih, taruh di bawahnya background aja. Ya. Jadi fill ini akan dijalankan di 3
problem sekaligus. 3 bangun sekaligus karena dia mencakup 3 bangun tersebut ya. Kalau misalnya kita di sini mau diwarnain biru, rek-nya ya, kotaknya itu akan diwarnain biru, berarti red 0, 255, 0. Terusnya rek ini akan warna biru. Hijau. Red, green. Oh iya, blue. Blue itu ada di sini ya teman-teman. Blue ada yang terakhir. Nah, jadi 2 kode selanjutnya itu akan biru. Kalau di sini mau diwarnain kuning, berarti kita coba pakai selector. Sebenarnya kodenya 255255 ya. Kuning. Nah, anggap saja copy. Jadi kita buat fill baru di sini. Run. Nah, dia akan warna kuning ya teman-teman. Sampai di sini paham ya dalam penggunaannya. Ya, kita mau nyoba yang isi parameter rek ya. Saya belum pernah pakai sebelumnya. Nah ya, rek mode apa ya? Oh, ya itu isi parameter rek mode. Ini rek. Kita coba rek pakai ini komen dulu. Komen dulu, kita pecahkan apa arti itu R ya. Sabar, jangan 80. Ini kita kasih 40 aja. Nah, kan ini parameter asli dari rek, isinya 4. Nah, katanya ini 4 parameter tambahan, malah ngalahin si squad deh, bisa punya 4, bisa punya 8. TL, TR, top, left, top. Oh, bottom rek. Ini bukan radius lagi ya teman-teman. Kalau misalnya dia parameternya ada 5. Nah, R ini harusnya ini jadi radius ya, bukan rek. Jadi kita coba ya. Kita coba di sini kan tadi rek. Nah, pakai yang ini aja deh. Karena kita udah kayak seperti tahu gitu ya. Kita pakai radius 50 misalnya. Terusnya dia kayak ada bulutan gitu di situ. Nah, benar. Jadi dia radius kalau misalnya ada 5 parameter. Kalau misalnya dia mau sedikit radiusnya, kita kurangin saja. Harusnya kalau dia mau dibuat bulat, harusnya dia berapa ya? Dia punya lebar 150. Harusnya 75 dia jadi bulat dong. Nah, walau gak sempurna. Harusnya dia sempurna dong, karena 150. Kita coba 60. Harusnya dia 75 udah sempurna dong. Kita tahu ya pokoknya itu 75 kita akan membentuk seperti bulat. Cuman kalau emang kalian butuh bulat, kalian pakai elips aja, jangan sosokan pakai rek ya. Ya udah. Kita buat yang 8 parameter ya. Top left katanya TL, TR, BR, BL. Kalau misalnya kita pakai satu parameter itu radiusnya bakal jadi 4 sisi, 4 sudutnya. Kalau kita pakai 8 parameter maka radiusnya itu tergantung bagaimana kita menempatkannya. Misalnya yang top left, sudut kiri. Sudut kiri itu kasih 20, sudut kanannya kita kasih 40, sudut bawah kanan ya, sudut bawah kanan itu kita kasih 60, bawah kiri kita kasih 70. Ctrl T biar rapi. Nah, ya benar teman-teman, ini 20, ini nilai 30, ini nilai 40, ini 60. Ini berapa tadi? 70. Kalau sebagai pembuktian ya, kita kasih 150 di sini. Oh, nggak bisa ya teman-teman. Karena setengahnya dia aja 75. Ya udah pokoknya gitu, isinya jadi 4. Kita coba pakai kuat ya sekarang. Kuat. Tadi itu punya 8 parameter nih. Udah ada ini ya. Sebenarnya di sini udah dikasih tahu di mana kuat itu punya 8 parameter. Ya. Jadi kita coba ya, kita buat di titik 20. Loh, kita buat di titik 20 kali 20. Berarti Y-nya 20. Dia agak bakal berubah di 20. Setelahnya itu karena ini panjangnya 620. Kita buat di 600 sama 20. Nah, ini X-nya ya. Jadi sudut sini sama sudut sini. Kalau ini misalnya berbeda, maka dia akan timpang, miring gitu.
Kita buat 20 dulu. Ini 300 ya. Berarti 280. Ini Y-nya. X-nya ini yang samain ya, berarti 600. Berarti di sini 20 juga, di sini 20. Harusnya dia bentuknya kotak. Taruh dulu biar rapi. Tuh kan, bentuknya kotak. Cuman, ada cumannya teman-teman. Kalau rek seperti ini, nah kalau misalnya dia pakai rek, kalau dia misalnya pakai rek, dia bisa juga ya teman-teman. Ini dimulai dari titik 20, Y-nya juga 20. Nah, cuman sekarang kita ngitung lebarnya berapa, tingginya berapa. Seharusnya tingginya dia 260. Seharusnya tingginya 260. Bentar. Kalau dia 80 ya 260, karena 260 tambah tinggi awal itu jadi 280, sedangkan kita nyari nilai 280 seharusnya. Nah, ini karena 600, nah, kurangin 20 jadi 580, berarti ininya 580. Nah, kan sama aja kan ya teman-teman ya. Jadi sama aja, misalnya kita di sini di komen, terus kita ngebuka komen yang di sini, kita run, sama aja hasilnya. Jadi punya garis tepi 20 ya sama aja. Cuman kuat ini kita bisa rubah parameternya. Jadi seakan-akan kita membentuk jajar genjang ya. Kalau misalnya kita membentuk jajar genjang, berarti dalam membentuk jajar genjang atau belah ketupat atau apalah itu. Nah, ini ditarik ke kiri, ini ditambah ke kanan. Kita tambahin di sini nilai X-nya 40 ya, tambah 60, jadi 60. Di sini berarti dikurangin ya, mana ya? Ini, sini. Ini kurangin 40, berarti jadi 560. Run jadi jajar genjang harusnya teman-teman. Ya kalau nggak rapi-rapi banget kan kita nggak ngitung dari sini. Cuman kalau misalnya mau bentuk jajar genjang yang sempurna, dia harus punya nilai atas, karena rumus jajar genjang kalau itu apa ya, setengah kali alas kali tinggi kalau nggak salah ya. Karena untuk mencari tingginya kita buat line dulu. Sebenarnya ini kalau mau belajar matematika, kita punya titik di 60-20. Nah, itu akan ditarik ke bawah sebesar 280 garisnya, yang pasti kan tingginya 280. Itu bawahnya sampai 60 juga. Taran. Nah, kita komen dulu. Kok gak bisa ya teman-teman? 60, 20. Iya, sampai 60. Terusnya dia bentuk loh. Salah, itu tadi ketutupan ya. Ini gak usah dikomen. Ketutupan kuat ya ketimpa ya. Nah, harusnya kalau membuat segi jajar genjang yang sempurna seperti ini. Nah, maka dari itu ini sama ininya akan diatur juga. Terusnya dia ada di sini. Biar rapi tuh anggapannya. Ya udah, anggap saja rapi ya kalau misalnya kita ngambil 150 di sini. Anggap saja ini rapi ya teman-teman. Jadi narik di sini. Ya udah anggap saja kayak tadi. Kita karena di sini kita nggak belajar matematika. Ya. Nah, jadi kuat seperti ini ya teman-teman. Maka dari itu kita di sini, karena kita sudah belajar ya ini, kita akan komen, kita akan belajar buat rumah. Nah, kita lihat bentuk rumahnya dulu. Kita pasti butuh triangle. Ya. Kita tambah 400 dulu biar makin X-nya makin besar ya. Karena rumah, kita kasih background coklat. Ala-ala tanah seperti itu ya teman-teman. Kita cari coklat, mana coklat di sini? Coklat, dia harusnya di sini kan? Mana ya? Sini ya? Ini ya coklat. Udah ini anggap ini coklat ya. Run. Nah, ini untuk backgroundnya coklat. Tanah, anggapannya tanah. Oh, kita kasih pembeda dulu ya di sini. Mana ya cara ngebagi ini? Biasanya kalau aku ngebagi itu ya udah kita anggap punya, kita gunain kuat aja deh biar kayak kita menggunakan fungsi kuat ini. Ini titik 0 yang masih ya. Height 0, 0, titik yang kedua itu width, 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 0. Terus yang ketiga itu width lagi.
koma berapa ya, setengahnya dari 400 200, jadi di sini 0 200 sekitaran. Nah seperti ini ya teman-teman, maksudnya width itu adalah lebarnya, jadi dia nggak harus, ini juga bisa diganti sebenarnya, misalnya kita ganti 100 dulu deh, ganti 100 dulu, nah dia akan di sini kan. Nah width itu besarnya langsung ininya guys, jadi meski kita ditulis manual 620 itu juga bisa, cuman barusan kayak biar keren aja gitu pakai fungsi width. Ya udah kita masih pakai width aja. Nah untuk ini jangan background ya teman. Kasih fill red green 0 255, 0. Terusnya jadi hijau. Ah, di sini kita anggap ini tanah ini kayak apa ya, kebun gitu ya. Kebun aja ya, anggap kebun. Jadi kita bakal, nah ini untuk ini kita bisa komen di komen aset ya. Ini jadi di sini akan jadi batas. Nih asetnya jangan diulek-ulek, diulik-ulik. Yang pertama kita pasti buat triangle. Nah, triangle di sini kita buat gentengnya ini ya. Berarti karena nggak berarti sih, harusnya kita harus coba-coba dulu ya. Coba salah revisi gitu aja. Berarti kita di sini yang pasti X-nya itu kita buat garis tepi ya, garis tepi 30 aja deh. Ini Y. Kita buat dia gimana ya? Kalau misalnya dia mau di tengah sini, ini yang mau dibuat 75, sini kita buat 75, sini 75, anggap sini 100. Berarti lebihnya 25. Oke, 100 tambah 75 itu 175. Untuk X-nya 175, X-nya itu 30 tambah 75 105. Anggapannya seperti itu dulu ya. Oke, di sini 105 yang pasti Y-nya karena mau dibuat sama enggak timpang. Di sini 100 kurangi 75 berarti 30. Punya garis tepi 30 dari sisi kirinya. Nah, ternyata kurang tinggi. 30, 75 itu kurang tinggi. Kita tambahin 30. Nah, seperti ini ya. Kurang ya guys. Kurang, nggak bagus rumah seperti itu. Nggak keren banget ya. Oke. Ini X-nya tambahin jadi tambahin 40 lagi. Ya. Ya, anggaplah segini ya. Ini 75 ke bentar. Ini 150 ke 30 itu 120, berarti 150 tambah 120 290. 270 kan? Salah ya, 270. Nah, ya harusnya ini udah cukup ya, kok kayak nggak bagus gitu. Ya udah, kita atur-atur kayak ya sendiri aja manual dulu, karena kita nggak mau belajar ini ya. Bentar ya guys, kita mikir dulu ya sekarang. Saat ini 100, ini 150, 120. Ini 170 jadi sama sisi lah. Ya anggap ini sama sisi ya udah. Yang mikirin ini. Ini anggap sama sisi ya teman-teman. Nah, yang pasti kita anggap di sini kita buat gentengnya itu warna merah. Karena genteng merah, enggak lah coklat lah. Ini ya warna genteng aja, ini anggap ini warna genteng. Nah, anggap ini warna gentengnya teman, beda sama warna tanah. Jadi kita bakal ngebuat kuat dari sini sampai sini. Ya. Jadi sini kita kuat dulu. Ya, kita kuat. Titik pertamanya itu yang pasti ini 150, 30 ya. Oke. Titik terakhirnya itu pasti ini. Titik terakhirnya ini pasti. Ya. Kita mikir ke kanannya dulu, ini pasti 30 karena dia mau lurus. Berarti anggap saja 30 garis tepi ini karena ini width. Ini kita sebenarnya juga bisa pakai gini, width kurangi 30. Nah, cuman kurang ya. Bentar. Enggak kurangi 30, kurangi 60.
Nah, di sini baru pakai width kurangi 30. Untuk tingginya itu sama kayak gini. Berapa ya? 30 ke 175. Ya udah 175. Nah, yang terakhir itu pakai yang tadi tuh ya, 170, 75. Pakai ini. Taran? Lah, sabar. Oh, ini. Bentar. Kenapa? Ini 100 ya sih? Oke guys, 100 ya tadi ya teman-teman. Nah, dia juga bisa pakai weight ya di sini. Nah, ini kurangin aja karena kurang sininya. Tapi nilainya gak ada. Oh, harusnya dia punya len deh. Kita tebelin lennya ya. Kemarin len stroke weight itu fungsi buat nebalin garis. Ya, kalian sudah belajar ya fungsi ini. Taran biar tebal. Ketebelan guys, bagus. 3 aja. Nah, anggap ini udah tebal. Nah, ini kita kurangin ini. Ini kurangin 80. Makanya kita bisa pakai memanfaatkan fungsi weight itu karena biar ngatur ini. Jadi kita bakal buat ke bawah. Ya. Kita buat sini rek. Yang pasti parameter ketiga dari segitiga dan kedua itu dipakai karena kita pakai fungsi rek. Rek aja buat kotak. Rek. Nah, rek itu sudut kiri ya, sudut kiri. Jadi dia ngambil sudut kirinya segitiga, berarti yang ketiga. Ini yang dipakai. Ya, itu. 30. 175. Nah, kita buat besarnya. Bentar, besar segitiga ini coba-coba aja ya guys. X-nya kita pakai 100, Y-nya kita pakai 150, mungkin 100 dulu juga. Dia kan kotak. Nah, kita berarti kita kurang ya. X-nya itu kurang di sini. Anggap tambah 250. Harusnya masih kurang sih. Lebihan ya guys. Berarti 230. Lagi kurang besar maksudnya. 240. Harusnya udah lurus ya harusnya nih. Jadi kita akan nambahin nilai X-nya. Sini kita kasih 150. Oke, segini ya? Kurang ya? Kurang, kita berarti kasih 180. Nah, segini ya. Jadi kita akan ngebuat kotak lagi sini. Ya. Kita fungsi rek aja karena dia mau buat kotak yang solid. Jadi yang pasti parameter yang terakhir itu akan dipakai di 30 tambah 240, 270. X-nya 270, seharusnya 270. Untuk sininya kita pakai fungsi yang tadi lagi, width, mager ngukur, karena di sini garis tepinya 30. Anggapannya seperti ini, enggak 180. Dia, kita coba dulu. Loh, kok lebih ya guys? Jadi dia ngambil panjangnya itu ya. Kalau mau dikurangin berarti itu kurangin 300 karena dia pakai ini juga posisi ini. Coba kita kurangi 300. Terang. Nah, harusnya udah benar. Karena dia posisinya dia ambil dari sini. Sedangkan mau lebar ukurannya width yang dikurangi 30 ya lebih dong. Ya udah segini aja ya. Anggapannya. Nah, sampai sini kita bakal ngebuat warnanya yang berbeda. Jadi untuk genteng yang ini kita agak warnanya kita kasih agak kusam ya seperti itu. Anggapannya ini lebih lebih pudar gitu ya teman-teman. Berarti kita di sini buat fill lagi di bagian genteng yang belakang. Fill. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk X-nya ya. Ke bawahnya ikut karena dia ada di bawahnya ini. Bawah programnya ini. Nah, warnanya ini ngikut untuk semuanya. Di sini kita kasih warna apa ya? Di sini warna putih, anggapannya di sini putih karena mungkin tembok-tembok lumrahnya itu putih. Di sini kita kasih warna kuning. Sini putih, sini kuning. Karena putih kita pakai fill-nya 0. Itu putih. Tahan dulu. 0 itu hitam guys. Maaf ya, maaf. 255.
255 itu putih. Sebenarnya ini RGB ya, RGB 255. 255. Nah, kita tulis satu aja. Nah, untuk yang kanan itu RGB, red green itu jadi kuning ya, berarti fill 255,25. Ini harusnya kuning yang belakang. Oke, ini kita udah jadi rumah ya sampai di sini. Untuk gentengnya kita nggak buat ya, sebenarnya buat bisa kita pakai loopingan lagi seperti dulu kemarin. Ya udah, untuk pertemuan kali ini kita buat rumah menggunakan bangun datar. Sudah selesai, kita simpan. Nanti bakal saya rename ya. Untuk pertemuan kali ini kita buat rumah seperti sesuai konsep kita. Kita bakal buat rumah seperti ala-ala zaman dulu seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya apa ya? Kita masuk vertex aja kali. Atau pertemuan selanjutnya kita bakal buat objek bergerak ya, pakai fungsi virtual. Kita spill dulu ya mungkin ya. Ya, kita ini save dulu, kemudian kita Ctrl N, kita buat baru, Ctrl S, simpan dulu ya. Itu kita taruh di sini, kita taruh draw. Nah, kita akan ngebuat gambar bergerak ya. Ini seanu ya apa ya teman-teman. Spill pertemuan selanjutnya ya. Dikit aja kita akan buat seperti ini. Void ini fungsi bawaan. Jadi tiap void setup. Nah, dia isinya biasanya kalau saya cuma diisi size 300 kali 300 ya. Sepertinya pertemuan selanjutnya akan tidak sedikit sih, akan membahas panjang banget ya. Di sini void draw. Draw ini kalau saya menganggapnya void mewarnai gitu, fungsi untuk mewarnai. Kita buat fungsi rect seperti ini. Ya. Jadi rect itu isinya ada 4 parameter, 20, 20, 50, 50. Nah, kita kasih warna fill red aja ya, red karena ingat aku RGB 255,0. Ini enggak terjadi apa-apa ya. Kita buat panjang aja ya teman-teman. 600. Nah. Loh. Kok Y-nya ya? X-nya dong. Nah, kita buat panjang aja seperti ini. Nah, di sini kalau kalian anggapannya seperti ini ya. Ini spill pertemuan besok ya. Kita di sini punya integer X sama dengan 0. Enggak 0, 20. Ya, 20. Sini X. Salah, sini X ya. Nah. Sini X plus. Loh. Nah, dia akan membentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi dia akan jarang. Ya, untuk besok kita akan membuat seperti ini. Kenapa dia berjalan terus? Karena di sini tidak ada warna untuk background. Nah, di sini tidak ada warna di latarnya. Kita kasih warna apa ya? Putih deh anggapannya. Tadi kan. Nah, dia akan tambah bergerak ya teman-teman. Oke, nih untuk pertemuan selanjutnya spill saja pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya disiapkan ya, kita akan belajar draw dari processing. Draw ya ini guys, mewarnai anggapannya. Kalian juga bisa coba copy di sini untuk belajar dulu ya. Kita pasti coba kita kan. Nah, seperti ini ya. Ya udah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar ini draw tentunya. Oke, ini udah disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Gali, mohon undur diri dulu untuk pertemuan kali ini. Dadah.